Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Geviran Fatima dengan NIM 2001412 dari kelas 1B. Kami dari kelompok 4 kelas 1B ingin mempresentasikan mengenai landasan psikologis. Di sini saya akan menyampaikan mengenai peta konsep landasan psikologis, yaitu pengertian psikologis, konsep-konsep psikologis, implikasi perkembangan individu terhadap perlakuan pendidik, serta teori belajar dan implikasinya terhadap pendidikan. Pengertian psikologis. Landasan psikologis pendidikan yaitu kaidah-kaidah psikologi yang dijadikan acuan untuk mengembangkan pendidikan dan pembelajaran. Sehingga dengan landasan ini, perumusan kebijakan pendidikan akan memahami perkembangan dan karakteristik pendidik, teori belajar, metode pembelajaran, dan lain-lain. Tentang ilmu kejiwaan, KBBI 2008 menyampaikan ilmu yang berkaitan dengan proses mental baik normal maupun abnormal dan pengaruhnya terhadap perilaku. Kemudian konsep-konsep psikologis. Di sini konsep-konsep psikologis terbagi menjadi dua, yaitu prinsip-prinsip perkembangan serta pengaruh hereditas dan lingkungan terhadap perkembangan anak. Pengaruh hereditas dan lingkungan terhadap perkembangan anak terbagi menjadi dua, yaitu 3 teori faktor yang berpengaruh pada perkembangan anak, kemudian dan tahap dan tugas perkembangan individu serta implikasinya. Untuk 3 teori faktor yang berpengaruh pada perkembangan anak terbagi yaitu nativisme, empirisme, serta konvergensi. Tahapan dan tugas perkembangan individu serta implikasinya yaitu bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa awal, dan dewasa akhir. Kemudian konsep-konsep psikologis, prinsip-prinsip perkembangannya yaitu menurut Wolfok 1993, perkembangan adalah perubahan yang terjadi pada manusia atau binatang mulai dari pembuahan sampai mati. Perkembangan adalah perubahan yang secara teratur berlangsung dalam waktu yang lama, serta mengarah kepada hal yang lebih baik, teratur, efektif, dan kompleks. Penyebab perubahan dalam perkembangan individu yaitu ada kematangan dan belajar. Ada perkembangan individu yaitu individu berkembang secara menyeluruh. Kedua, perkembangan struktur mendahului perkembangan fungsi. Ketiga, perkembangan mulai dari yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus. Keempat, perkembangan mental mulai dari konkret ke abstrak. Kelima, bergerak dari egosentrisme kepada perspektivisme hingga dapat mengerti pendirian atau pandangan orang lain. Keenam, bergerak dari dominasi kontrol dari luar diri kepada kontrol dari dalam diri. Yang terakhir, bergerak dari absolutisme kepada relativisme, bergerak spiral menuju arah tujuan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanan Kaila Matin dengan NIM 2008842 dari kelas 1 BPG PAUD kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 teori faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Teori pertama yaitu ada teori nativisme. Kemampuan yang dimiliki oleh seorang anak merupakan bakat yang diturunkan oleh orang tuanya. Jika orang tua memiliki bakat dan kemampuan menyanyi, maka anak tersebut akan memiliki bakat menyanyi. Untuk mencapai perkembangan yang optimal, anak tidak membutuhkan bimbingan dan bantuan dari orang dewasa. Tokoh dari teori nativisme yaitu Arnold dan Arthur. Arthur yaitu seorang
filosof dari Jerman yang hidup pada tahun 1788 sampai dengan 1880. Kedua, yaitu teori empirisme. Bimbingan dan bantuan orang dewasa atau pendidik memegang peranan penting dalam membantu perkembangan anak. Memiliki 4 prinsip, yaitu pertama, asosiasi. Seseorang akan memikirkan atau merasakan sesuatu dalam kaitannya dengan pengalaman yang telah dialaminya. Kedua, pengulangan. Guru hendaknya latihan yang cukup dengan pengulangan untuk membentuk suatu kemampuan siswa. Ketiga, peniruan. Belajar terjadi melalui peniruan sehingga orang tua dan guru dituntut untuk menjadi teladan yang baik bagi murid-muridnya. Dan yang keempat, ganjaran dan hukuman. Ganjaran terbaik adalah pujian dan hukuman terbaik adalah tidak menyetujuinya. Tokoh dari teori ini yaitu pertama, John Locke. Lahir di tahun 1632 di Bristol, Inggris, dan wafat di tahun 1704. Dan yang kedua yaitu G.B. Watson. Dan teori yang keempat dan teori yang terakhir yaitu teori konvergensi. Perkembangan anak ditentukan oleh interaksi faktor keturunan dan faktor lingkungan. Jika anak dilahirkan di dalam lingkungan yang baik, maka anak tersebut akan menjadi baik. Namun halnya bila seorang anak dilahirkan di lingkungan yang tidak baik, maka membuat anak tersebut tidak baik pula. Implikasi dalam pendidikan. Meningkatkan pendidik untuk dapat membantu perkembangan individu sesuai dengan apa yang diharapkan, tetapi pelaksanaannya harus tetap memperhatikan faktor hereditar peserta didik itu sendiri. Tokoh dari teori ini yaitu William dan R.G. Hawkins. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Nur Lugit dengan NIM 2003440 dari kelas 1B PG PAUD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori behaviorisme. Ada 8. Yang pertama, individualisasi. Yang kedua, motivasi. Yang ketiga, metodologi. Yang keempat, tujuan kurikuler. Yang kelima, bentuk pengelolaan kelas. Yang keenam, usaha pengefektifkan mengajar. Yang ketujuh, partisipasi. Dan yang kedelapan, kegiatan belajar perdik. Perlakuan individual didasarkan pada tugas, ganjaran, dan disiplin. Bersifat entristik melalui pendidik. Dijabarkan dengan rinci dalam mengembangkan keterampilan dan menggunakan teknologi. Berpusat pada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Berpusat pada guru. Teori kognitif. Teori kognitif ada 2. Yang pertama, asumsi. Yang kedua, implikasi. Asumsi adalah individu yang memiliki kemampuan memproses informasi. Kemampuan memproses informasi itu tergantung dari faktor kognitif yang perkembangannya bertahan sesuai usianya. Belajar, yaitu proses internal yang kompleks berupa pemrosesan informasi. Hasil belajar berupa perubahan struktur kognitif. Cara belajar anak dan dewasa berbeda sesuai dengan tahap perkembangannya.
Implikasi yaitu perlakuan individual berdasarkan pada tingkat perkembangan kognitifnya. Motivasi bersifat intrinsik, menggunakan metodologi yang mengembangkan keterampilan dasar berpikir. Tujuan kurikuler dikembangkan secara komprehensif untuk mengembangkan inteligensi. Bentuk pengelolaan kelas berpusat pada perdik. Usaha pengefektifan kelas berupa pengetahuan terpadu. Partisipasi perdik belajar bekerja. Kegiatan belajar melalui titilikan dan pemahaman. Tujuan umum mengembangkan kemampuan kognitif dengan optimal dan menggunakannya secara bijak. Humanisme memiliki 5 prinsip. Yang pertama, memahami manusia sebagai suatu totalitas. Yang kedua, metode yang digunakan adalah life history. Yang ketiga, mengakui pentingnya personal freedom and responsibility dalam proses pengambilan keputusan yang berlangsung sepanjang hidupnya. Yang keempat, berpikir bersifat dinamis dan aktif. Yang kelima, banyak diterapkan dalam bidang psikoterapi dan konseling untuk meningkatkan pemahaman diri. Dalam aliran teori humanistik, menurut Bloom and Cardwell ada 3, yaitu kognitif, psikomotor, dan afektif. Kognitif yaitu ada 4 tingkatan. Yang pertama, pengetahuan, pemahaman aplikasi, analisis, dan sintesis. Yang kedua, psikomotor. Ada 5 tingkatan, yaitu peniruan, penggunaan ketetapan, perangkaian, dan naturalisasi. Yang ketiga, efektif. Ada 5 tingkatan, yaitu pengenalan, merespon, penghargaan, perorganisasian, dan pengalaman. Aliran teori humanistik menurut Kolb ada 4. Yang pertama, pengalaman konkret. Yang kedua, pengamatan aktif dan reflektif. Yang ketiga, konseptualisasi. Yang keempat, eksperimentasi aktif. Ada 4 tipe perdik menurut aliran teori humanistik. Yang pertama, aktivitis. Perdik suka melibatkan dalam hal baru, berpikir terbuka, dan mudah diajak berdialog. Yang kedua, reflektor. Berhati-hati dalam mengambil